mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali ke Pak Jarwo. Tadi kan belum selesai itu. Nah ini Pak Denny, saya akan tunjukkan gambar. Nih, dia punya gambar. Bagaimana saya itu sangat bergantung kepada asisten rumah tangga. Bagaimana saya betul-betul mengidamkan Foto, asisten rumah foto tangga ya. seperti ini Pak. Bapak yang Foto. gambar asistennya. Bukan di foto. Oh. Selalu ngangenin Pak kalau dia mudik Pak. Siapa yang nggak? Pasti Iya. Ronald juga pasti mau kan punya asisten rumah tangga seperti ini kan? Ini orang atau boneka nih? Orang. Biasanya boneka juga ada yang dandanin begini. Nggak ada. Coba. Saya juga ada Pak, Sabut. tapi saya sih biarin aja pulang. Ada punya juga Ada, gambar. Nah Enggak, ini foto. Nih. Jangan Pak, makanya dia mau pulang kayak mau nggak balik lagi, biarin aja. Ini Kang Maman waktu gemuk Pak. Ada lagi gambar yang ada lain? lagi Pak Denny. Bagaimana seorang Superman Superman, Spiderman itu repotnya dia nggak ada asisten rumah tangga, nyuci baju sendiri Pak. Masak sendiri, Nyuci kostum sendiri. Caca Handycam Pak. Handycam. Ini gimana caranya supaya sembuh. kita bisa lepas dari masalah kerepotan itu? Nih nanya sama Cipan nih. Cipan gimana? Caranya biasanya gimana? Emang sih secara teori katanya anak-anak itu diajak bermain sambil nyuci. Coba saya nanya sama Mbak Mona, tapi prakteknya anak-anak yang ada nyuci piring bukan yang ngebantuin malah main air. nah ngeberantakin. Ya Teorinya kalau sih ngeberantakin kan nanti kita bisa beresin lagi Bu. Main Yang ski, penting happy maksudnya gitu loh anaknya, di Bu. rumah. Hah? Anaknya main ski. kok main ski sih? Tadi main air. Apa sih? Jangan ditanggapi. Main air tuh main ski tuh main salju kali. Ditanggapi. Ada. Maaf Pak. Ya Pak, maaf Pak. Diam Pak udah aja. buka puasa belum Pak? Ya. Udah buka puasa? Udah Anggap alhamdulillah. aja orangnya nggak ada. Sabar. Pak Jarwo harus sabar, ya. Tapi sebenarnya kalau punya ART Pak, itu memang pasti ada suka dukanya. Tapi sekali lagi ini yang saya omongin adalah ART oknum ya. Oh. Kadang-kadang ada beberapa asisten rumah tangga yang ternyata memiliki mungkin sifat atau karakter yang kurang bagus. Jadi kalau pulang kampung tuh Pak, saya pernah punya pengalaman pulang kampung, semua barangnya dipak-pakin, sampai barang saya juga dipak-pakin di dalam Pak. Jadi ternyata dimasukin juga ke dalam-dalamnya semuanya. Itu bilangnya maling. Ya tapi kan Ribet sebenarnya amat ngomongnya. ya cuman kan sebenarnya kan kita tidak mempekerjakan maling, yang kita pekerjakan adalah asisten rumah tangga. Tapi ternyata kita tidak tahu kalau dia profesinya plus maling juga Pak. Jadi waktu itu asisten rumah tangga saya pulang kampung kan, semua barangnya dipak-pakin. Ya saya sih ngerasa kan ada tuh majikan yang periksa-periksain. Nah kalau saya tuh nggak mau kayak gitu, ngapain sih kalau kita periksain kan saya ngerasanya kayak seolah-olah saya menuduh dia pasti mengambil. Enggak, Cipan. Aku nggak setuju kalau kamu bilang kita tuh dibilang nggak percaya sama dia. Justru itu kalau menurut Mama Ina, kalau kita periksa, itu sebenarnya bagus untuk dia, bagus untuk kita. Karena pada saat dia pergi, seandainya setelah dia pergi ada yang hilang, kan belum tentu dia juga yang ngambil. Oh, kalau saya nggak periksa, ada baiknya diperiksa kan, jadi bagus untuk dia, bagus untuk kita. Berarti di rumah kita harus menyiapkan dokter dong Mama Ina. Bukan. Ya biasa Yang sih diambil tuh yang apa? diambil tuh barang-barang kecil Pak, kayak jam, tas. Tapi ya udah saya biarin karena kebetulan Baju gitu Jam Kak? juga ada yang gede. jam tangan Pak, jam tangan, tas tangan itu yang diambil. Kalau di rumah saya jam tangan nggak hilang, malah tangan istri saya hilang. Mungkin dibawa membantu Pak. Tapi kadang-kadang yang membuat saya akhirnya ngeluarin asisten rumah tangga bukan karena itu aja Pak, tapi karena kadang-kadang ada perilaku-perilaku mereka yang tidak enak. Ini waktu itu saya menangkap tangan asisten rumah tangga saya, Bapak tangannya ke sana. Ini mau nyolong handphone pasti nih. Saya mau menggenggam tanganmu. Iya, bohong. Bohong dari mana? Jadi saya ini sering dengar desas-desus dari tetangga saya kalau asisten rumah tangga saya ini perilakunya sangat tidak baik. Cuman karena saya tidak punya bukti, saya kan tidak mungkin mengeluarkan gitu aja kan. Takutnya dibilang fitnah. Akhirnya suatu saat saya foto dan Bapak bisa lihat ini adalah buktinya. Bapak bayangin.
Jadi kan dia ini yang selalu masak di rumah saya. Jadi apapun masakannya, rasanya selalu terasi, Pak. Ternyata ini penyebabnya, Pak. Kalau Mona pernah merasakan nggak? Nggak pernah, masa Mona gitu Pak? Mas. Bapak sembarangan. Maksudnya Mona pernah mengalami nggak hal buruk misalnya? Iya, tadi kan saya bilang kalau kita harus melihat ini dari sudut pandang positif gitu loh. ART mudik walaupun kita capek, tapi kan itu kan haknya si ART tersebut. Dan kita punya quality time sama keluarga, udah gitu olahraga juga loh ya. Ngosek kamar mandi gitu misalnya, ngelap meja, itu kan bisa membakar. Dalam 1 jam beres-beres rumah tuh bisa bakar berapa kalori ya? 150 sampai 200 kalori. Kalau memang mudiknya pada saat lebaran kan kitanya juga libur nih, kerjaan, anak-anak juga libur. Jadi paling ngurus-ngurus rumah gitu. Ada tamu atau mungkin berkunjung ke rumah yang lain-lain gitu. Kalau dia pulang tepat waktu sih oke, Kang. Tapi kalau udah mundur-mundur pulangnya di saat kita udah mulai harusnya. Masa lakinya pulang mundur-mundur Pak ya? Bukan. Syahrini mundur-mundur nggak nabrak. Oh dia bawa kaca spion mungkin. Terus biasanya pulang tuh bilang katanya pulang tanggal sekian 10 hari gitu ya. Begitu udah mau 10 hari kita cek dong. Pulang ya kamu besok, udah dapet tiketnya segala macam. Ibu saya sakit Bu hari ini gitu. Saya mundur deh Bu 3 hari. Aduh, walaupun sebel karena abis itu udah ada kerjaan lagi, anak-anak juga udah mulai sekolah. Tapi ya udah deh ya 3 hari. Dia kan kerja sama kita kan setahun juga nggak pulang-pulang gitu kan. Ya udah kasihlah 3 hari. Ya. Dispensasi. Nanti kalau kamu sembuh aja pulangnya. Nanti kalau ada apa-apa di jalan kan juga kesian juga dianya, kita juga yang rugi kan. Udah gitu oke, dikasih. 3 hari telepon lagi dong Kang, ngecek kamu gimana, udah sembuh belum? Aduh Bu, ternyata saya dilamar Bu, gitu. Nikah. Saya dilamar Bu, saya kawin dulu. Perusahaan? Bukan. Dilamar kawin, tuh, dilamar sama laki. Oh. Mau diajak nikah gitu. Mau diajak nikah kan. Ya udah deh Bu, saya minta dispensasi lagi 2 minggu. Saya masih mau balik loh sama ibu. Kita daripada ngambil pembantu baru kan ya kan? Susah lagi. Iya. Akhirnya mau nunggu 2 minggu. Iya, mau nunggu 2 minggu. Terus setelah 2 minggu, ibu saya hamil ternyata Bu gitu. Saya mau cuti 9 bulan. Lah, kan repot ya Kang. Kalau misalnya dari awal tahu kan kita udah dari awal. Iya, betul. Persiapannya. Cari ART. Mona. Iya, memang Mama. banyak yang kayak gitu. Tapi kita kan jadi ibu rumah tangga itu harus tegas sama mereka juga bahwa kalau mereka mengatakan 2 minggu. Kemudian mereka ada pengunduran-pengunduran. Nah, menurut Mama gimana tuh? Kalau menurut Mama sih ya kita harus pegang omongan mereka. Jadi Mama kejadian seperti kamu juga pernah. Jadi begitu dia minta mundur lagi, bilang, saya selalu bilang bahwa banyak sekali orang yang juga menginginkan pekerjaan seperti kamu. Jadi kamu jangan meremehkan pekerjaan. Kalau begitu kamu sebaiknya stop. Saya berikan kesempatan itu kepada orang lain. Jadi kita harus tegas pada mereka. Melatih komitmen juga ya Mah ya. Dan lagi pula Pak ini bisa Saya juga. pernah tuh Pak. Pembantu itu saya ngomong ikut ngomong. Emangnya Anda tuh backing vokal saya apa? Kalau nyanyi ada bikin vokal nggak apa-apa, orang ngomong di backing vokalin. Ya nggak sengaja aja kali Pak. Nggak sengaja apaan? Anda itu sengaja sama saya. Ya udah Bapak dulu deh, ntar habis Bapak. Emang saya duluan ngomong. Ya udah ntar habis Bapak saya. Pak Jarwo, kenapa Pak Jarwo? Nah gini Pak Dip, kadang juga bisa pembantu itu nggak betah di majikannya tersebut Pak Dip. Ya, tapi maksudnya bilang aja gitu loh Pak Jarwo, bilang dari depan biar kita ya, kan juga mungkin bisa dia nggak siap-siap. enak mungkin kalau misal dia terus terang mungkin gajinya nggak dikeluarin sama Anda, begitu juga mungkin. Oh Pak Jarwo begitu? Enggak, Anda sama aja sama komeng Anda itu. Lain, dia wanita. Iya, saya pria. Omongannya sama. Loh, Pak Jarwo kan yang ngomong. Tenang Pak Jarwo, tenang. Tenang. Pak Jarwo, saya ngerti maksudnya Pak Jarwo itu. Tapi kalau menurut saya, kita harus mengajarkan kepada mereka bahwa kalau melakukan sesuatu harus dengan komitmen. Udah ngomong panjang-panjang dia kagak ngerti. Ngerti, Men. Pak begini nih Pak nih. Ya. Saya mempunyai asisten rumah tangga yang begitu disayangi oleh keluarga saya. Iya. Waktu lebaran dia pulang kan Pak. Terus ditelepon katanya pulangnya seminggu lagi. Iya. Telepon lagi katanya dia bilang pulang 2 minggu lagi. Gak apa-apa udah. Pak, pas kabar ketiga Pak,
satu keluarga nangis semua, Pak. Kenapa? Katanya dia nggak pulang ke saya, pulang ke Rahmatullah, Pak. Itu meninggal. Itu meninggal. Kalau Pak Jarwo gimana? Orang meninggal kok diharapin pulang. Kalau Pak Jarwo gimana Jadi pengalaman begini Pak pahitnya? Nenek, bahwa Ini enggak pengalamannya enggak pahit gini. enggak? Ya, Jadi jangan ini break dulu, jangan break dulu sana. Iya, iya. Iya, iya. Gimana? Gimana? Asisten rumah tangga ataupun pembantu rumah tangga itu adalah bagian utuh dari sebuah keluarga. Tanggung jawab juga sebagai majikan untuk mengajari hal-hal yang baik. Soalnya kalau misalnya pembantu juga diajarin sholat, diajarin ngaji. Kalau pembantu nggak sholat Pak Denny, itu tanggung jawab majikan juga nanti di akhirat Pak Denny. Oh, Emang itu bapaknya? Ini Emang nih. Pak Jarwo Bukan bapaknya? masalah bapaknya, tapi dia tinggal di situ menjadi tanggung jawab kepala keluarga tersebut Bagus, juga. ini luar biasa. Bener Pak Jarwo, bener banget. Saya setuju sekali dengan kata Pak Jarwo. Jadi kalau misalnya pembantu atau asisten rumah tangga itu menjadi tanggung jawab kita juga. Jadi kalau misalnya kita harus mengajarkan sholat, luar biasa. Itu pendapat dari seorang DKM Condet ya kalau tidak salah. Ya, luar biasa Pak. Bagus Pak. Bagus, luar biasa. Ya, oke. Kita harus balik sama yang satu ini. Jakarta